Alhamdulillah dalam 1 minggu terakhir ini harga beras kita tetap stabil. Tentu harus dibedakan mana beras yang medium, mana beras yang premium, ada medium ya. Harga ini ada Pak Kabulok, minggu ini sangat stabil. Dari harga 13.000 ada yang 14.000 sekarang. Nah sekarang sudah mulai turun juga. Nah mengapa? Karena alhamdulillah kita di Lombok Timur, kita di kecamatan-kecamatan yang airnya bagus atau IT3 kali musim tanam ini kita maksimalkan penanaman padinya untuk menjamin ketersediaan stok. Kita cek juga di Bulog, ya namanya kalau di Bulog itu kan kayak ATM ya. Kalau tidak kita tambahkan dia terus berkurang. Nah mana yang bisa menambahnya? Tentu seperti yang ada di Wanasaba hari ini. Bayangkan kita panen di 300-an hektar. Bahkan kita kemarin menanam di beberapa kecamatan, kurang lebih 4.000 hektar yang kita tanam selama El Nino ini. Jadi sementara kecamatan yang lain yang mengandalkan sistem irigasi tada hujan untuk menunggu hujan yang menurut BMKG insya Allah di akhir November ini. Dari hasil panen kita ini Pak Bupati, ya. Stok keadaan beras kita sampai akhir Desember ini bisa bertahan atau gimana? Bahkan ya sebelum panen ini pun saya selalu ngecek di Pak Kabulok. Pak Kabulok kira-kira sampai bulan apa? Kita ya cukup sampai panen 2024. Oh, bahkan sampai panen 2024 sudah ada. Itu dengan asumsi tidak ada panen hari ini kan. Nah, tetapi karena berhasil kita di 4.000 hektar ini, ketersediaan stok kita juga tidak ada persoalan. Alhamdulillah kita dibantu juga dengan Sarpras, ada dari Tuku Indonesia, dari obat-obatan, semua sudah bisa diakses oleh petani kita. Itu yang kita syukuri. Kedepannya untuk meningkatkan hasil tani kita, ya begini dulu. Pertama kita berpikir normal saja dulu. Berpikir normal itu artinya apa? Tadi penjelasan Pak Kadis, memang di selatan ini kan hanya sekali setahun mereka menanam. Lalu ada daerah yang 2 kali setahun yang di tengah, lalu ada di utara ini 3 kali setahun. Nah karena kita hari ini El Nino, kita maksimalkanlah daerah tengah dan utara. Kayak di Wanasaba ini, jangan sampai nganggur gitu. Untuk apa? Untuk menjamin ketersediaan pangan di Kabupaten Lombok Timur khususnya beras. Ini kan strategi. Mana yang bisa kita maksimalkan, kita maksimalkan. Kan tidak mungkin kita paksa akan menanam di daerah yang airnya kurang. Saran saya, alhamdulillah teman-teman pertanian juga di bawah punya PPL, di kecamatan ada UPTD pertanian, ikuti saran. Karena kita kan sudah berdasarkan BMKG. Jadi ada istilahnya pertanian kita ini sekarang kita harus peka melihat situasi alam. Jangan istilahnya kalau dianjurkan laksanakan. Memang kita tidak ada hukum di pertanian ini yang mengatakan kena sanksi orang yang kira-kira tidak menanam di musimnya. Kan tidak ada, tapi kan rugi. Tidak ingin kita melihat rakyat kita rugi gara-gara melawan arus. Manfaatkanlah, ini kita sarankan PPL juga harus setiap hari ke sawah, ketemu sama petani gitu kan. Tapi tolong ikuti juga sarannya. Memang petani di titik tertentu bukan berarti lebih bukan berarti PPL lebih pintar, tapi kan situasi ini kita update terus. Cuaca hari ini tentu karena kita sudah menggunakan teknologi informasi, ada BMKG, PPL terus di kantor-kantor UPTD itu kita punya apa namanya Pak untuk mengukur curah hujannya? Curah hujan. Iya, alat. Kita sudah punya alat. Marilah kita berbasis informasi teknologi yang teman-teman kita di pertanian memang sudah menggunakan alat itu supaya apa? Supaya petani juga bisa. Pesan Presiden Jokowi itu terhadap Lombok Timur ini. Ya, karena di NTB itu ingat ya, di NTB ini terkenal 26% penduduk NTB itu kan ada di Lombok Timur. Lalu dari data Lombok Timur ini atau Lombok secara umum ini pengkonsumsi beras terbanyak Pak, melebihi rata-rata nasional. Tadi saya katakan satu orang Lombok itu rata-rata per tahun per orang menghabiskan 121 kg per kapita per tahun. Jadi anden pedang kelambi baru, anden yang kebutuhan si lain yang penting Lombok jarak beras bau hidup. Nah, berarti kan kebutuhan beras kita ini sangat pengaruh inflasi tertinggi itu di Lombok itu faktor beras.